Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Tanpa terasa hari ini kita sudah mulai masuk dalam bulan Desember dan saya percaya banyak di antara Bapak Ibu hari ini mungkin sibuk ya karena bulan Desember ini kita tahu adalah bulan yang spesial. Banyak umat Kristen merayakan perayaan Natal dan mungkin ada di antara Bapak Ibu juga mungkin hari ini sudah mempersiapkan untuk acara Natal, mungkin bersama keluarga atau mungkin bersama keluarga besar Bapak Ibu Saudara di luar kota. Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan juga kalau hari ini ada minggu pertama di mana kita boleh mengadakan full di bulan Desember ini, dan izinkan saya hari ini untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan di dalam full malam hari ini dengan tema yang diambil malam hari ini adalah orang yang taat taat Tuhan. Ya, yuk kita masuk, sebelum kita masuk di dalam lebih jauh dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau Tuhan yang baik. Kalau hari ini kami masih ada semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengarkan, ingin merindu mendengarkan isi hatimu. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan isi hatimu, agar firman yang boleh disampaikan ini boleh bertumbuh berbuah di dalam hidup kami, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat mengubahkan hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berucap syukur, yang siap sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, dengan dikasihi Tuhan di dalam sore malam hari ini di bulan Desember ya, mungkin suasana Natal sudah mulai ada di rumah Bapak Ibu ya hari ini. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu mulai menghias pohon Natal dan menjadikan suasana Natal lebih terasa. Dan bukan suatu kebetulan juga tema call hari ini yang berjudul orang yang taat Tuhan juga diambil dari pelajaran di pelajaran yang dibawa oleh orang Majus, di mana Alkitab, kita tahu di dalam Alkitab menuliskan bagaimana ketaatan orang Majus yang datang dari tempat yang jauh ya, datang bertemu Sang Juru Selamat ini, untuk datang untuk menyembah. Bahkan di dalam perjalanannya orang Majus ini bukan hanya datang jauh untuk bertemu dan menyembah, tapi dia juga sudah mempersiapkan yang terbaik, memberikan emas, mur, dan kemenyan yang sangat berharga untuk diberikan kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka pulang pun mereka tetap taat ketika Tuhan mengingatkan mereka agar perjalanan mereka pulang ini nggak kembali kepada Herodes ya. Bahkan di dalam firman Tuhan diingatkan di dalam Matius 2 ayat 12, Tuhan mengingatkan kepada mereka di dalam mimpi supaya mereka ini nggak kembali ke Herodes, dan mereka tuh taat. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Ya, yang jadi pertanyaan malam hari ini dari pelajaran orang Majus ini kenapa sih mereka mau jauh-jauh datang untuk ketemu Tuhan Yesus, sujud menyembah, bahkan memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, di balik semua pengetahuannya, kehebatannya, mungkin sebagai orang maju saat itu, orang yang dibilang orang ahli bintang, tapi bagaimana dia datang, memberikan waktunya, memberikan hartanya kepada Tuhan. Ini bicara karena mereka tuh taat kepada apa? Kepada janji Tuhan yang sudah mereka dengar, di mana dalam perjanjian lama banyak nabi menubuatkan bahwa akan datang Sang Mesias, Raja Sang Juru Selamat. Ya, malam hari ini kita mau belajar ya bagaimana setiap kita pun Tuhan mau kita ini jadi orang yang taat kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 13, ya, firman Tuhan, kalau kita baca judul perikop yang mengenai berkat, mengenai di bawahnya lagi ada satu perikop lagi mengenai kutuk. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Di Ulangan 28 ayat 13 saya bacanya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu, di balik di firman Tuhan mengenai berkat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala ini dan bukan ekor, dan Tuhan akan membuat kita tetap naik dan tidak turun apabila kita mendengarkan perintah
Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, dan kau lakukan dengan setia. Bahkan di ayat 14 diingatkan kembali, apabila kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri atas segala perintah Tuhan yang berikan hari ini, bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Saya percaya bicara bagaimana Tuhan mengangkatnya bukan bicara secara fisik, tapi saya percaya ini bicara bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Mungkin bicara mengenai berkat. Mungkin Tuhan akan mempromosikan kita. Ya, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada kita kalau kita ini jadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini Tuhan mencari tuh orang yang taat. Dan saya percaya firman-Nya tentang berkat ini dan kutuk ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Kalau kita mau taat dan setia dengan sepenuh hati dan beribadah kepadanya dan melakukan segala perintahnya, maka firman Tuhan mengenai berkat ini akan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Kata taat, ya kata namanya taat, sering mungkin nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya setia. Karena di dalam ketaatan dan kesetiaan itu erat hubungannya. Orang yang taat biasanya pasti setia, bukan biasanya pasti adalah orang yang setia. Dan hari-hari ini kita tahu dunia pun mencari orang yang taat. Ya, di dalam dunia militer apalagi ketaatan seorang prajurit itu akan menentukan bagaimana kenaikan karir dari dunia militer yang dia lakukannya. Ya. Orang yang seorang prajurit harus punya ketaatan yang sungguh kepada komandannya. Orang yang nggak taat kepada komandannya, seorang prajurit udah pasti nggak akan dipakai. Demikian juga di dalam dunia kerja hari-hari ini. Ya, seorang bos pasti mencari orang yang taat. Karena orang yang taat pasti setia, pasti loyal kepada bosnya, kepada perusahaannya. Sepandai apapun, sehebat apapun kehebatan kita, pengetahuan kita di dalam pekerjaan, kecekatan kita di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, tetapi kita tidak loyal, tidak taat, pasti kita nggak akan dipakai oleh bos kita. Demikian juga kepada Tuhan. Tuhan hari-hari ini rindu, betapa merindukan dalam kehidupan kita, Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan tuh menilai seberapa besar ketaatan kita. Bukan seberapa sering, seberapa lama kita duduk di kursi gereja. Tapi bagaimana sikap hati kita yang taat dengan sungguh-sungguh, itu yang akan Tuhan nilai. Ya. Seberapa sering kita duduk di gereja, tetapi ketika kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi orang yang tidak taat. Buat Tuhan itu sia-sia di hadapan Tuhan, nggak ada artinya. Ya. Firman Tuhan hari ini ada firman Tuhan yang cukup ini sering kita dengar, tapi ini saya percaya ini cukup keras buat kita semua, juga buat saya. Ya. Firman Tuhan di dalam tiba-tiba Tuhan ingatkan ini di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan itu bukan hanya berkat, ya tadi berkat akan Tuhan akan angkat, tapi ketaatan juga akan Tuhan jadikan sebagai nilai. Apakah kita masuk ke dalam kerajaan surga atau bukan? Karena firman Tuhan bilang hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Karena hari-hari ini banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bahkan bernubuat, bahkan mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat. Tapi ketika kita nggak taat buat Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini firman Tuhan yang keras buat kita semua malam hari ini. Ya, bayangan siapa sih pembuat kejahatan? Pembuat kejahatan apa? Pencuri, pembuat kejahatan. Pembunuh, pembuat kejahatan. Pezina, pembuat kejahatan. Buat Tuhan ketika kita, seberapa sering kita duduk di kursi gereja. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, buat Tuhan nilainya sama seperti seorang pembuat kejahatan. Ya, biarlah malam hari ini kita mau introspeksi diri kita. Apakah kita
Ada di mana saat ini, hari-hari ini, keadaan posisi kita. Apakah kita orang yang taat atau bukan? Dari hari ini kita mau belajar dari apa yang orang Majus lakukan, bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dan ada dua hal yang mau saya bagiin, ya. Hal yang sederhana dari apa yang orang Majus lakukan, yang dimana dia menunjukkan ketaatan, ya. Yang pertama di Matius 2 ayat 2, bagaimana Tuhan orang Majus datang kepada Tuhan dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Orang yang taat, belajar dari orang Majus adalah orang yang akan selalu mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Saya percaya orang Majus ini jalannya jauh, bahkan dituntun berdasarkan bintang. Kalau saya bukan orang ahli bintang, ya. Tapi kalau bisa bayangkan, bintang itu dilihat paling jelas ketika apa? Ketika malam hari. Bisa dibayangkan bagaimana orang Majus ini berjalan. Mungkin dia akan berjalan dengan cepat bergesa-gesa ketika malam hari. Ya. Saya nggak bisa bayangkan. Ini bicara mengenai pengorbanan yang besar. Karena dia mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Sekalipun mungkin nggak enak, dia tetap lakukan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada dia selama ia dekat. Dan Tuhan bilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kadang perlu pengorbanan dalam mencari Tuhan. Ada hak bayar, harga yang harus dibayar. Harus datang ke gereja, mungkin hujan, mungkin harus korbankan uang, mungkin harus memberikan persembahan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang pengurus school, ya, yang luar biasa. Ya. Ketika saya tahu rumahnya, antar ke rumahnya, saya melihat bagaimana pengorbanannya, dia luar biasa. Berjam-jam dia harus berjalan, berkilo-kilometer untuk menemui jemaatnya hanya mungkin 4-5 orang. Saya berterima kasih Tuhan memberkati Ibu, Bapak, yang mungkin sehari ini sudah menjadi mengorbankan hati untuk Tuhan. Sama seperti orang Majus, dengan sepenuh hati, sekalipun harus mengorbankan banyak hal di dalam hidup. Ya, itu pelajaran yang pertama. Orang yang taat ya kepada Tuhan, pasti dia akan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Sekalipun mungkin harus ada harga yang harus dibayar. Hal yang kedua yang kita mau belajar dari orang Majus ini adalah orang Majus ini datang dari jauh. Kenapa? Untuk menyembah Tuhan, bahkan memberi sesuatu bagi Tuhan. Di Matius 2 ayat 11 firman Tuhan bilang, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, ciri kedua yang orang yang taat dengan sepenuh hati dari orang Majus ini, ya, mereka datang bukan hanya menyembah Tuhan, ya. Dari jauh datang untuk cari menyembah Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Tapi apa yang dilakukan orang Majus? Dia memberikan bukti, dia memberikan persembahan, memberikan sesuatu bagi Tuhan sebagai bukti penyembahan dirinya kepada Tuhan. Orang Majus itu membawa emas, mur, dan kemenyan yang dia bawa dari jauh dengan perjalanan yang sangat melelahkan untuk diberikan sebagai bukti penyembahan. Malam hari ini, kalau kita jadi orang yang taat kepada Tuhan, ya mungkin kita sudah datang ke gereja. Tuhan berterima kasih, Tuhan senang Tuhan datang ke gereja. Ya. Tapi biarlah Tuhan, ada satu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita ini bukan hanya memberikan waktu saja, tapi benar-benar memberikan bukti persembahan, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, Tuhan ya bukan hanya mungkin kita bisa bilang, Pak, saya sudah datang ke gereja menyediakan waktu. Tapi firman Tuhan bilang, itu persembahan yang Tuhan mau, persembahan yang hidup, yaitu seluruh hidupmu, tubuhmu, sebagai bukti ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu boleh sering datang ke gereja, tapi apakah Bapak Ibu berubah dalam hidup Bapak Ibu? Datang ke gereja, tapi tetap benci, tetap nggak mengampuni, tetap pemarah. Tuhan bilang itu bukan ibadah yang sejati. Ya, bukan ibadah yang sejati. Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Itulah persembahan dan ibadah yang sejati. Yang Tuhan mau sebagai bukti ketaatan kita yang akan Tuhan perhitungkan lebih daripada orang yang mengusir setan. Lebih dari orang yang bisa membuat mujizat di hadapan Tuhan. Amin. 2 Timotius 2 ayat 4 firman Tuhan bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Bapak Ibu, Tuhan mau ketaatan kita ini sama seperti seorang prajurit kepada komandannya. Demikian juga ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita seorang prajurit kepada komandan itu bukan pemberian dari seorang komandan kepada prajurit. Ke prajurit ini aku kasih kamu ketaatan, enggak. Ketaatan itu timbul dari hatinya seorang prajurit. Demikian juga ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan hasil dari pemberian Tuhan. Bukan hasil dari kita doa, Tuhan buat saya jadi taat. Enggak. Ketaatan itu adalah bukti yang harus dimiliki, yang harus keluar dari iman seorang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah respon dari setiap perintah yang kita dengar. Respon dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Dan hari ini, Bapak Ibu kita sama-sama dengar, belajar firman Tuhan. Kebetulan tentang ketaatan. Apa yang jadi respon dan pilihan kita? Itu yang akan menentukan apakah kita orang yang taat atau bukan. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga. Biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Jadilah orang yang taat. Karena pasti orang yang taat pasti akan memberikan korban yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Mulailah kita jadi orang yang taat. Mulailah taat dari hal yang kecil. Kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada pemimpin yang kelihatan. Dimanapun kita ditempatkan. Dan dimanapun kita dipercaya. Di rumah. Di kantor. Di keluarga. Di gereja. Di pelayanan. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Ada nilai yang berharga yang Tuhan nilai di dalam setiap ketaatan kita. Ada terlalu banyak buat kita semua alasan dan beribu-ribu alasan yang bisa kita buat untuk membuat kita tidak menjadi taat kepada Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini kita mulai introspeksi diri kita. Apakah hari kita ini adalah orang yang taat dan setia? Atau hari ini kita hanya orang yang pura-pura taat dan setia? Hanya di hari Minggu, hanya ketika di dalam lingkungan gereja. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya orang yang taat dan melakukan kehendak Bapa. Ya. Ayat satu firman Tuhan yang terakhir yang sering kita dengar ya, firman Tuhan terakhir. Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan bilang, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Ya, saya percaya
Ketika kita setia di dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan angkat jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan Tuhan akan catat nama kita di dalam kerajaan surga. Karena kita adalah termasuk orang yang taat. Melakukan kehendak Bapa. Ternyata taat ini besar sekali manfaatnya. Bukan hanya kunci menjadi berkat buat kehidupan kita, tapi kunci bagaimana kita mendapatkan kehidupan setelah kematian. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami diingatkan agar setiap kami untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau hari ini mungkin kami seperti orang yang klise di hadapan Tuhan. Di dalam lingkungan gereja mungkin kami seperti orang yang taat. Tetapi kami di luar gereja, hidup kami tidak seperti orang yang taat akan perintah Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah malam hari ini sama-sama kami mau belajar Tuhan. Kami sama-sama diingatkan untuk jadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh taat dan setia dan kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang disampaikan hari ini Bapak. Hamba-Mu selesai bicara. Tapi firman Tuhan ini akan terus hidup di dalam hati kami yang mendengarkan dan tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, kul, mau mengurus kul. Kalau ada yang sakit Bapak, biar Engkau sendiri yang menjamah, melawat, menyembuhkan, mengangkat mereka Tuhan dari sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sakit menjadi sakitnya, jadilah sembuh. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada di dalam kekurangan, dalam pekerjaan, ekonomi, Tuhan buka campur tangan Tuhan buat mereka. Biar mereka dapat di dalam mata rohani mereka dapat melihat setiap kesempatan yang Tuhan sudah kasih buat kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka boleh Tuhan angkat Tuhan, pulihkan ekonominya Bapak. Kalau ada yang di antara mereka yang masih bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati tempat di mana mereka juga boleh bekerja. Karena di lewat perusahaan di mana mereka boleh bekerja juga Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan diberkati. Banyak orang diberkati. Berkati ke ekonomi bangsa kami. Bahkan ekonomi setiap perusahaan-perusahaan yang ada Tuhan. Agar mereka juga diberkati dengan berlimpah-limpah. Pemiliknya, bisnisnya, semuanya diberkati. Karena lewat mereka juga Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang diberkati. Pakai mereka juga Tuhan. Jadi kepanjangan tangan Engkau Bapa. Setiap bisnismen, mereka anak yang masuk dalam bisnis, berkati. Karena lewat mereka juga Tuhan, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.